Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma ila mu'allifat al-kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anakku sekalian, kita bertemu di mata pelajaran Shorof menggunakan kitab Nadhom Maqsud, meneruskan pelajaran online yang telah lalu dengan Pak Hudayfi. Nah, sekarang ada pemetakan antara putra sendiri dan putri sendiri. Yang putri belajar sama saya, Bu Khair. Ini tadi belajar offline dengan teman-teman yang sudah hadir di pondok di Muhyiddin Putri. Kemudian hasilnya saya sampaikan ke teman-teman online yang masih belajar di rumah masing-masing. Dibuka halaman 14, kita maknani, disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fi hayatil fi'li ing dalem tingkai fi'il madhi. Fi hayatil fi'lil madhi ing dalem tingkai fi'il madhi. Makluman ing dalem nalikane mabni maklum. Wa majhulan lan ing dalem nalikane mabni majhul. Wal amri lan fi'il amar. Wa hamzatil wasli lan hamzah wasol. Wa hamzatil wasli lan hamzah wasol. Wa akhirul madhi lan ing akhire fi'il madhi. Iftahan mabnina fathah temen sira. Mabnina fathah temen sira. Hu ing madhi. Lah itu ada nun di belakangnya lafadz iftahan. Nun apa? Nun taukid khafifah. Ada makna temennya. Mabnina fathah temen. Nah, ada makna temen ini. Nun ini dinamakan nun taukid khafifah. Kalau nun taukid sakilah itu ditasydid. Hu ing fi'il madhi mutlakon kelawan mutlak. Mutlakon kelawan mutlak. Wa dhamma lan mabnina dhammah sira. Wa dhamma lan mabnina dhammah sira. In biwawi jam'in lamun ketemu. In biwawi jam'in lamun ketemu kelawan wawu jamak. Ulhiqa dipadakno apa wawu jamak. Ulhiqa dipadakno apa wawu jamak. Bacalah fathah pada akhir fi'il madhi secara mutlak dan bacalah dhammah apabila ditemukan dengan wawu jamak, dan sukunlah apabila ditemukan dengan dhamir rafa berharokat. Ini menerangkan tentang keadaan fi'il madhi dan hamzah wasol. Huruf yang akhir dari fi'il madhi itu hukumnya 3. Nomor 1 dibaca fathah. Ini kalau di pembahasan pelajaran kamu nahwu itu disebut mabni fi'il madhi.
Mabninya fi'il madhi ada 3, mabni fathah, mabni dhammah, dan mabni sukun. Tapi kalau di pelajaran shorof, itu huruf yang akhir dari fi'il madhi, lam fi'ilnya, lam fi'ilnya dibaca fathah apabila tidak bertemu dhamir wawu jamak, tidak bertemu dhamir rafa berharokat, baik fi'il sulasi atau rubai, atau dari fi'il mujarrad atau fi'il mazid, atau mabni fa'il atau mabni maf'ul, atau dari bina sahih atau lainnya. Contoh, doroba zaidun. Nah, ini doroba zaidun. Tadi teman-teman juga maknani doroba wis mukul sapa zaidun zaid. Lah, akhir dari huruf ba ini doroba, nah itu dibaca diharokati fathah. Dibaca fathah. Kemudian dorobat wis mukul sapa hindun. Lah, ini baknya ini diharokati fathah atau mabni fathah. Lah, tak ini dinamakan tak taknis, tanda bahwasanya digunakan untuk kalimat muannas. Az-zaidani utawi zaid loro iku doroba gepuk sapa az-zaidani. Nah, ini di belakangnya doroba itu ada alif, namanya alif tasniyah. Iku doroba gepuk sapa az-zaidani. Karena kembali fa'ilnya kembali ke az-zaidani, az-zaidani isim tasniyah, makanya fi'ilnya juga tasniyah. Al-hindani utawi hindun loro iku dorobata gepuk sapa al-hindani. Ini taknya juga tak tanda muannas, alifnya ini alif tasniyah. Nomor 2, dibaca dhammah apabila bertemu dhamir wawu jamak seperti dorobu. Kemudian 3, disukun apabila bertemu dhamir rafa yang berharokat. Contohnya dorobtu. Sekarang catatan saya hasil belajar tadi sama teman-teman, saya tunjukkan ke kamu. Ini kamu juga wajib mencatat. Nanti kalau videonya kurang jelas bisa kamu zoom, kamu pause, kemudian kamu zoom, nanti tulisannya akan jelas. Mabni fi'il madhi atau akhiran fi'il madhi itu dibagi 3. Ada fathah. Nah, fathah karena tidak bertemu dhamir rafa mutaharrik, tidak bertemu wawu jamak. Contoh doroba. Nah, ini akhirannya di fathah. Dorobat. Nah, ini juga di fathah. Lam fi'ilnya ini fa fi'il, ro ini ain fi'il, ba ini lam fi'il. Nah, lam fi'ilnya di fathah karena tidak bertemu dhamir rafa mutaharrik. Kenapa dinamakan dhamir rafa mutaharrik itu? Nah, dhamir rafa mutaharrik, dhamir rafa karena dia selalu menjadi fa'il, sedangkan fa'il selamanya beri'rab rafa, maka dinamakan dhamir rafa. Doroba. Nanti kalau sampai di mabni sukun bisa. Kalau mutaharrik itu berharokat, maknanya berharokat. Kemudian sekarang mabni dhammah
atau akhiran fi'il madhi dibaca dhammah. Kenapa? Karena bertemu wawu jamak. Contohnya dorobu. Nah, ini dinamakan wawu jamak. Di depan wawu jamak harus ada alifnya. Alif ini berfungsi apa? Sebagai pembeda antara wawu jamak dan wawu athof. Jadi kalau kamu membuat kalimat yang menunjukkan itu wawu jamak, di depan wawu wajib ada alifnya. Kemudian mabni sukun karena bertemu dhamir rafa mutaharrik. Dhamir rafa ini tadi karena apa? Selalu dia menjadi fa'il. Sedangkan fa'il wajib selamanya beri'rab rafa. Mutaharrik karena dia berharokat. Contohnya darabtu. Nah, ini fa fi'il, lam fi'il, ini ain fi'il. Ain fi'ilnya disukun karena dia bertemu dhamir rafa berharokat. Darabtu mukul sapa ingsun. Nah, jadi fa'il. Kemudian Kemudian dia juga berharokat. Makanya dinamakan dhamir rafa berharokat. Nah, sekarang kita coba di lafadz lain. Ini tadi lafadz ghaza. Ghaza ini mabni. Tadi macam-macam jawaban teman sampean. Ada yang mabni fathah, ada yang mabni sukun. Karena kalau yang menjawab mabni sukun dia terkecoh ada alif di belakangnya ini dinamakan mabni sukun terkecoh. Padahal kalau menjawab, nah ini kita uraikan dulu sesuai dengan asal katanya, yaitu ghaza asalnya ghazawa. Pokoknya kalau yang waqi' mufrad mudzakkar ghaib, tasniyah mudzakkar ghaib, ini dan ini selalu mabni atau selalu dibaca fathah. Mabni fathah karena asal katanya ghazawa. Kalau diiklal itu kena iklal, makanya jadi ghaza. Ghazawa mabni fathah. Ghazawa juga mabni fathah. Karena ini lam fi'ilnya ini. Wawu ini lam fi'ilnya. Kalau alifnya ini dinamakan alif tasniyah. Ghazau ini mabni kalau bertemu wawu jamak berarti mabni dhammah karena kalau diuraikan dia asalnya ghazawau. Ghazu ghazawau ghazu ghazawa ghazau. Ghazawu, Masya Allah, maaf. Ghazawa ghazau. Nah, kalau diuraikan ghazawu dia mabni dhammah ketemu wawu jama, tapi karena kena iklal jadi ghazau. Tak ulangi lagi, ghazau ini kalau diuraikan ghazawu. Nah, berhubung kena iklal nanti bisa dipelajari lagi di pelajaran iklalnya. Nah, ini jadi ghazau. Jadi ghazau tetap mabni dhammah karena bertemu dengan wawu jama. Ghazata. Nah, ini ghazat mabni fathah. Ghazata mabni fathah juga.
Ghazauna. Lah, ghazauna ini ini mabni sukun karena bertemu dengan domir rofa berharokat. Tapi na ini disebut na apa? Nun jamak inas atau nun jamak muannas. Sama, nun jamak inas atau nun jamak muannas. Kemudian ghazauta mabni sukun. Sama, ini juga mabni sukun karena bertemu dengan na, ini bertemu dengan ta. Kalau na ini maknanya wis perang sapa wong wadon akeh. Wong wadon akeh. Kalau ini ghazauta wis perang sapa sira. Ghazautuma sama mabni sukun. Ghazautum sama mabni sukun. Ghazauti sama mabni sukun juga. Ghazautuma sukun, ghazautunna sukun, ghazautu sama mabni sukun juga. Ghazauna mabni sukun juga. Semuanya mabni sukun yang bertemu dengan domir rofa berharokat. Ditulis keterangan-keterangan ini tadi, ditulis semuanya. Kemudian kita maknani lagi bait yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bada'u ma'lumin utawi kawitane fi'il madhi. Wa bada'u ma'lumin utawi kawitane fi'il madhi. Bi fathin iku kelawan di fathah. Sulika wa bada'u ma'lumin utawi kawitane fi'il madhi mabni ma'lum. Ditambahi utawi kawitane fi'il madhi mabni ma'lum iku bi fathin kelawan fathah. Sulika dilakokake apa fathah. Illal khumasi kejaba sulasi mazid khumasi wasudasi lan sulasi mazid sudasi faksiron mongko harokatono kasroh siro. In budia lamun dikawiti apa khumasi wasudasi bihamzi waslin kelawan hamzah wasol kam tahan kaya lafat imtahana. Wallahu a'lam bishawab. Tadi sampai sini. Nah, durasinya kalau teman-teman offline 60 menit karena tadi contoh-contoh yang Ibu tuliskan ini dijawab bareng-bareng. Berhubung saya rekaman lagi online ke kalian yang masih di rumah, ini langsung dijawab cepet sama Ibu. Nah, jadi nggak usah tanya jawab seperti yang offline. Jadi 60 menit tadi maknanya sedikit, pembahasannya tanya jawabnya lah. Yang seperti ini tadi juga jawab bareng-bareng, dipikir bareng-bareng. Makanya durasi waktunya lama. Sudah, semoga bermanfaat. Itu tadi maknanya, keterangannya yang wabadu maklumin tadi. Insyaallah pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada keterangan yang kurang sreg dengan sampeyan, bisa dicatat, nanti ditanyakan ke saya, bisa lewat WA boleh. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.